Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Novia Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kedua kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi metodologi penelitian akuntansi. Disimak videonya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu desain penelitian, yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, yang pertama itu ada populasi dan sampel. Yang dimaksud populasi itu yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada jenis data. Jenis data itu terbagi menjadi dua, ada yang data kuantitatif dan yang kedua itu data kualitatif. Data kualitatif itu bisa terdiri dari kata, angka, gambar yang bisa diperoleh dari hasil wawancara. Nah, yang kedua itu data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Yang ketiga itu ada definisi operasional. Nah, yang terakhir itu ada metode analisis data, yaitu adalah salah satu komponen yang paling penting dalam proses analisis tersebut. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya ada definisi operasional, adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Jadi, dalam mengukur variabel itu bisa menggunakan berbagai macam skala. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam skala untuk mengukur variabel. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran. Ada 4. Yang pertama itu ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir itu ada skala rasional. Nah, dan yang pertama itu ada skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert ini, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Selanjutnya, ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Nah, seperti apa sih contoh alternatif jawaban dalam skala Likert? Nah, bisa kita lihat sendiri di slide ini. Itu banyak banget contohnya. Yang pertama itu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan yang selanjutnya itu ada sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Nah, selanjutnya itu ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dan bisa juga menggunakan jawaban alternatif itu sangat baik, baik, tidak baik, dan yang terakhir itu sangat tidak baik. Selanjutnya ada contoh pemberian skor dalam skala Likert. Nah, yang pertama itu ada sangat setuju, selalu, sangat positif, bisa diberi skor 5. Yang kedua, setuju dan sering atau positif, diberi skor 4. Yang ketiga itu ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral, itu bisa diberi skor 3. Nah, yang keempat itu tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif, diberi skor 2. Nah, yang terakhir itu sangat tidak setuju atau tidak pernah itu diberikan skor 1. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Nah, skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Juga dapat bentuk checklist jawaban, dibuat skor tertinggi 1 dan yang terendah itu 0. Nah, yang kedua itu ada skala nominal. Jadi, skala nominal itu
adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Nah, di sini ada contoh seperti hitam, putih. Yang kedua itu KAP Big 4 dan KAP non Big 4. Yang ketiga pria dan wanita. Yang keempat itu departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Jadi angka itu tidak bermakna, jadi cuman hanya sebagai pembeda saja. Selanjutnya ada skala ordinal. Jadi skala ini memiliki makna ranting atau yang bertingkat. Nah, di sini contohnya ada yang berkaitan dengan juara. Nah, di sini kan ada jika juara 4 dan jika juara 3 dan jika juara 2 dan jika juara 1. Selanjutnya ada skala rasio. Nah, skala rasio ini merupakan skala yang tertinggi dalam skala pengukuran dan data yang dihasilkan berupa data rasio. Di sini ada contoh di bawah, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Populasi teknik sampling. Ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus tahu objek atau subjek apa yang ingin kita teliti dan untuk dipelajari, kemudian baru bisa ditarik kesimpulannya. Kedua itu ada sampel. Sampel itu adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya ada teknik sampling atau bisa disebut juga dengan teknik pengambilan sampel. Nah, secara sistematis teknik sampling seperti gambar di bawah ini. Teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama ada probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling yaitu terdiri dari yang pertama ada simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Nah, dan yang non probability sampling itu terdiri dari yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang terakhir itu ada snowball sampling. Nah, di sini ada pengertian dari probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini tuh meliputi yang pertama itu ada simple random sampling. Nah, dikatakan simple atau sederhana, jadi pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, selanjutnya itu ada proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Nah, di sini contohnya itu suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan. Nah, maka populasi pegawai itu berstrata. Yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang profesional. Nah, di sini tuh ada contohnya. Misal pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 yaitu 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Semuanya berbagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada cluster sampling atau area sampling.
Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Nah, contohnya itu seperti penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada non-probability sampling. Adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, yang A itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sini ada misalnya itu contoh anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari anggota itu diberi nomor urut, yaitu dari nomor urut nomor 1 sampai dengan nomor 100. Nah, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5, maka ini yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang B ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Nah, sebagai contoh di sini akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya itu yang C ada sampling aksidental. Sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya yang D ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu. Misalnya itu akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Selanjutnya yang kayak itu ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Nah, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai. Yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Di sini ada contoh ibaratkan bola salju yang menggelinding. Nah, makin lama kan semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel, purposive, dan snowball. Oke teman-teman, cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.